Tangan saya itu sering kaku, kalau buat rajang-rajang apa-apa itu sering kaku, sering geringgingan, lutut saya juga sakit. Terus saya itu minum, lama-kelamaan, 2 mingguan lah, saya rutin minum Healtik itu. Alhamdulillah kok nyeri pada lutut, pada tangan, itu kok berangsur-angsur membaik. Terima kasih Mas Imam Sukawe, mohon maaf telat karena tadi dari Tulungagung perjalanannya diajak makan malam sama kepala divisi 5 kantor Muji, jadi banyak diskusi beliau di bidang Polhukam Mas Rumadi. Saya kemarin diminta untuk ngomong soal kasus hukum dan politik, apakah ada pertautan dan bagaimana membaca itu sebagai sesuatu yang bisa mempengaruhi proses-proses selanjutnya. Pertama, menurut saya bisa jadi kasus hukum itu akan tetap jalan meskipun ada memo dari kejaksaan. Kalau memo itu bersifat ke dalam kejaksaan bahwa selama proses pilkada itu proses hukum dihentikan dulu. Tentu ini akan sangat simpang siur kalau memakai acuannya memo dari kejaksaan. Kenapa? Karena kita juga tidak bisa menjamin pasca pilkada itu ada aktor yang menang, apakah juga tidak mempengaruhi? Itu kan pertanyaannya. Maka akan semakin kuat untuk mempengaruhi. Nah, menurut saya dua hal yang harus kemudian bisa jalan. Proses demokratisasi tetap jalan, proses hukum juga jalan. Di Undang-Undang Tipikor pasal 25 itu prioritas persoalan itu adalah pemberantasan korupsi selama prosesnya transparan. Artinya transparan itu terbuka, bisa dilihat oleh masyarakat, ini bagian dari kriminalisasi politik atau tidak, ada deal-deal atau tidak, itu yang kemudian transparan di wilayah itu. Masyarakat bisa mengawal, bisa melihat konstruksi hukumnya kayak apa. Itu yang pertama menurut saya. Jadi karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara politik. Berdasarkan politik, kesepakatan bisa geser, lu butuh apa, bagaimana kita atur saja, saya pikir enggak. Tetapi melihat politik dengan hukum beriringan itu memang rawan konflik. Artinya bisa jadi geser-geser, tarik-menarik itu akan sangat memungkinkan. Tinggal dilihat konstruksi kasus hukumnya kayak apa. Kalau semisal alun-alun itu kan harus dirunut dulu konstruksi hukumnya kayak apa, persoalan hukumnya kayak apa, karena kita tidak tahu secara detail peristiwa hukumnya, kontraknya bagaimana. Kita akan memberikan penilaian hukum dalam perspektif kita yang kemudian kita tidak tahu kontrak karyanya kayak apa, model pembayarannya kayak apa, dokumen-dokumen itu kan kita tidak bisa mengakses, publik tidak bisa mengakses dokumen-dokumen soal bagaimana pembangunan itu, sehingga tiba-tiba persoalan alun-alun ini muncul itu kan di pas momentum politik. Orang kemudian bisa jadi juga mengkaitkan ini dengan politik, wajar.
Wajar itu kan karena tahun politik apapun itu bisa diperspektifkan dalam posisi-posisi hitung-hitungan politik. Wah, ini jangan-jangan, ini jangan-jangan. Tetapi menurut saya siapapun ketika dia melanggar hukum, dia melakukan tindak pidana korupsi, ya proses saja. Jangan sampai kemudian masyarakat disuguhi oleh orang-orang yang punya beban masa lalu. Maksudnya masa lalu itu ada beban hukum yang tidak clear, tidak clean ya. Pemerintahan kita itu kan pemerintahan yang clean, yang bersih. Ya meskipun bersihnya dalam konstruksi politik bisa diperdebatkan. Clean itu kan tidak bersih-bersih amat, tetapi dia memang betul-betul tidak melakukan tindak-tindak pidana yang kayak tidak pidana korupsi. Nah, saya melihat kalau memang persoalan kita adalah persoalan korupsi, ya sudah jalan aja selama prosesnya transparan ya. Artinya demokrasi dengan hukum itu bisa berjalan. Jangan kemudian satu sama lain menegasikan, satu sama lain mempertaruhkan dan memperhadap-hadapkan ini. Ini yang kemudian kita menjadi tidak clear melihat persoalan alun-alun itu. Tidak clearnya karena kita sangat subjektif untuk melihat pada perspektif tertentu dalam kacamata politik, ya itu harus dipersalahkan. Di dalam hukum itu kan satu hal yang perlu ditekankan, praduga tidak bersalah. Nah, sayang memang kalau kita membuat legal opinion atau opini hukum yang kita tidak memahami akar persoalan itu, kontraknya kayak apa, dokumennya kayak apa. Kalau itu kemudian kita punya unsur-unsur pidananya masuk atau tidak, ini baru tahap penyidikan atau sudah masuk ke penyelidikan dan seterusnya, atau hanya sebatas saksi, itu kan agak susah ya kita memilah-milah itu. Sehingga ini masih proses panjang, tetapi selama dibuktikan dengan alat bukti yang permulaan yang cukup untuk menarik kasus ini dan prosesnya transparan, saya pikir kita dorong aja kasus itu. Proses politik jalan, artinya demokratisasi ini jalan, proses hukum jalan. Ini biar masyarakat yang menilai. Nah, kadang memang masyarakat itu memberikan penilaian dan perspektif yang berbeda soal dua hal yang ini ya. Selama on the track jalan aja. Tapi kadang masyarakat itu selalu memberikan, wah ini jangan-jangan politis, ini. Nah, stigma seperti itu biar hilang di masyarakat. Ini jangan-jangan nuansanya politik bacaannya. Ini jangan-jangan karena tahun politik, memang semua dikaitkan politik. Tapi yang paling penting adalah bahwa kasus ini bukan kriminalisasi politik dan ini tindak pidana murni, tindak pidana korupsi. Ya sudah kita dorong selama tadi tuh catatannya, selama prosesnya transparan terhadap masyarakat dan publik. Jadi saya akan membaca ya, masyarakat juga akan membaca kalau prosesnya transparan, faktanya memang itu tipikor murni, masyarakat juga tentu akan menyadari, setidaknya tidak membeli karung dalam kucing dalam karung. Jadi betul-betul memilih pemimpin yang clear and clean. Ya, kira-kira begitu Mas Imam Sibawa. Itu pandangan saya ya soal beberapa kasus hukum di tahun politik, bahwa momentum kasus-kasus seperti itu tidak hanya di alun-alun, bisa saja ada kasus lain, bisa aja beberapa kasus. Sekarang aja Jawa Timur tiba-tiba memeriksa 5 bendahara parpol gitu kan, diperiksa, diobok-obok, ya biasa kan momentum politik kayak gini, untuk ditarik sana tarik sini, ditafsirkan oleh masyarakat, wah ini kok nggak bersih-bersih aman ternyata, dan seterusnya. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan kita harus membaca secara jeli. Di
tidak kemudian memberikan satu penghakiman yang paling berbahaya menurut saya, menghukum seseorang berdasarkan opini kita yang tentu belum bersalah. Oh, si A korupsi tanpa melalui proses pengadilan, ini yang kemudian sering terjadi, dan ini dihakimi terus menerus dengan tujuan mendowngrade elektoral calon tertentu. Nah, itu kan itu urusannya di ranah politik, mendowngrade bagaimana calon itu dihajar habis pakai instrumen hukum untuk mendowngrade. Nah, itu kan pinter-pinternya orang memanfaatkan isu-isu hukum ya untuk mendowngrade elektoral. Ya sah saja, karena politik kalau dimaknai ya, kalau kayak gitu politik dimaknai sebagai menghajar semuanya dengan tanpa data dan seterusnya, maka menurut saya politik halal menang, karena tujuan politik hanya menang, maka moralitas politik itu menjadi jelek. Jadi politik itu dianggap kotor karena menghalalkan segala cara itu. Tapi menurut saya mari kita bangun cara-cara berpolitik yang lebih santun, itu lebih ke mendefinisikan politik itu bukan dengan cara-cara seperti itu, semacam the power of silaturahim, masalah jadi maslahah kira-kira gitu. Nah, orang kalau silaturahmi terus ketemu pemerintah, mengkonsolidasi kekuatan, kemudian dari hasil silaturahmi itu gendeng meeting, itu kan menjadi silaturahminya bermakna.